Halo, halo semuanya. Halo, halo. Oh, Balik lagi dengan kita di sini Tekom Podcast. Di sini saya sebagai moderator pembawa acara yang saya bernama Safira Tamansyah dan moderator. Dua saya di sini ada. Abel. Oke, kita di sini eh, dengan dua narasumber ya yang akan nanti menjelaskan apa itu tentang ide wirausaha yang mereka bikin. Bisa perkenalkan diri dulu, Mas? Halo semuanya, perkenalkan saya Nikodemus Solan Simajudak dan ini dengan rekan kerja saya. Rif Muhammad Lutfi Anwar. Ya, kami berasal dari Jakarta dan senang sekali rasanya kami bisa mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang sedikit dengan dua moderator ini. Oke. Baik, di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu nih Mas. Apa sih cok piscok itu? Kenapa kok kalian kepikiran gitu buat bikin produk namanya cok piscok? Oh, oke. Yang pertama ya, apa sih cok piscok itu? Cok piscok itu sebenarnya basicnya ada pisang coklat, hanya itu aja. Cuman kita nge-branding dengan cok piscok tuh karena mengikuti perkembangan zaman ya kan. Cok tuh bahasa Jawa Timuran tuh artinya kayak ya gitulah kayak cok tuh cok gitu kan. Nah, supaya terdengar beda dan apa sih cok piscok tuh ya kita pakai lah. Kita agak sedikit nge-baiting juga di situ kan. Dan kenapa kita berencana untuk membuat ide usaha ini itu juga dilatar belakangi dengan ini ke- kita tuh nggak bisa tergantung dengan sekali lagi kita tidak bisa tergantung dengan uang bulanan yang diberikan oleh orang tua kita kan. Dan juga kemarin pada saat mata kuliah kewirausahaan itu ada sebuah poin menarik yang dimana mahasiswa tuh bisa loh berwirausaha walaupun semester kecil gitu. Kita kan masih semester 3 semester kecil. Dan karena tempat kita ada di Gunung Pati juga dan kemarin sudah saya lihat-lihat bahwa Gunung Pati itu cukup melimpah ya di bagian produksi pisangnya. Jadi kami kayaknya coba kalau kita jualan pisang tuh kayaknya oke nih. Seperti itu. Dan juga cok pisang itu sebenarnya juga gimana? Cok pisang? Cok Pisau itu juga terinspirasi dari ini ya, usahanya anak presiden. Siapa namanya? Kaisang itu. Kaisang ya, ya, Sang Pisang ya. Kami terinspirasi juga dari situ. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dengan usulan sang pisang, cok pisok kayaknya cukup menarik dari segi nama dan sepertinya itu akan menjadi sebuah branding yang cukup melekat ya. Kalau belum ada yang make, mungkin bisa kita pakai untuk kedepannya dan mungkin ada rencana untuk kita patenkan mungkin. Seperti itu. Ini aku ingin mau bertanya nih. Kan di sini juga banyak pisang coklat ya di sekitar mes gitu. Betul. Apa sih inovasi kalian buat bisa membedakan dengan yang lain itu? Oke. Inovasi ya, itu paling penting sih sebenarnya dalam berwirausaha ini. Karena kami tahu kan, piscok itu sebenarnya tuh makanan yang sangat umum. Apalagi di apa sekitaran kampus ini kan. Nah, kami itu berinovasi seperti contohnya pisang tempura atau apa pisang roll atau gimana lagi nih? Pisang coklat keju. Pisang coklat keju. Ya kan? Kami mencoba berinovasi berbagai menu supaya tuh enggak pisang coklat aja dan ada nilai tambahnya gitu kan. Cuman kita tuh sebenarnya melihat dulu perkembangan dari penjualan cok piscok ini bagaimana. Misalkan positif, kita akan menambah inovasi-inovasi baru lagi. Cuman kita nggak akan memaksakan. Yang penting tuh kita harus menjual dulu produk utama kita. Cok pisok itu bagaimana ke depannya. Yang penting kita udah balik modal dulu dan istilahnya benefitnya baik lah untuk kita. Seperti itu. Oke. Untuk strategi pemasaran sendiri tuh menurut kamu bagaimana Mas? Untuk strategi pemasaran ya. Ya, ini cukup krusial juga ya. Kemarin kami sudah berbincang juga. Iya. Kalau strategi pemasaran yang paling umum itu biasanya kita kan memasarkan di kelas. Kemarin juga Arif udah bilang kalau kayaknya kalau misalkan kita open PO dulu, itu kayaknya lebih bijak daripada kita produksi dulu baru jual. Karena kalau kita produksi dulu, terus kita jual, ada kemungkinan yang namanya nggak laku, betul, ya kan? Barang tidak terjual, terus nggak laku. Karena kita berencana untuk membuat open PO dan memasarkannya seperti di IG atau pamflet WhatsApp atau forum TikTok ya kan, seperti itu. Nah, eh, setelah itu kita ini mencoba nih memasarkan kepada teman-teman di kelas dulu ya kan. Kalau sudah nanti kita mencoba untuk buka danus misalkan mungkin ke BEM atau ke Hima kan ada kita bisa menitipkan dagangan kita dengan mengambil keuntungan berapa persen. Seperti itu untuk strategi pemasaran kami sih untuk awal ini. Baik.
di situ kan tertera ya di proposal itu untuk modal awalnya berapa, Mas? Ya. Modal awalnya itu sekitar 463.000. Oke, 463.000. 463.000 ya. Ya. Untuk labanya berapa? Untuk laba kotornya sendiri belum dikurangi sama modalnya itu sekitar 1.040.000. Dan kalau misalkan udah dikurangin itu jadinya 576.000. Nah, itu kan untung ya, Mas. Iya. Terus rugi apa yang harus kalian lakukan? Untung rugi ya, ini ya pertanyaan yang paling krusial sih sebenarnya dalam kewirausahaan ini. Karena pasti kita kan ngincar untung dong. Nggak mungkin ada seorang wirausahaan ngincar rugi, betul, nggak mungkin. Tapi untuk step awal kita, pertama kita itu mencoba untuk agak istilah katanya tuh agak bunuh diri dulu. Kita bakal mencoba menjual cok dengan harga murah dan sedikit promo mungkin. Mungkin beli 2 gratis 1 atau apa supaya menarik pelanggan dulu. Ini ada nih pisang coklat murah di daerah ini. Kalau sudah branding terbentuk, mungkin kita bisa menjual dengan harga normal dan yang penting branding kita udah terbentuk dulu, seperti itu sih. Kalau untuk rugi ya, kami udah berdiskusi, kami udah siap untuk menanggung kerugian awal dan sudah siap untuk merogoh kocek atau dana pribadi lah untuk menanggulangi rugi awal itu. Seperti itu. Ini aku mau bertanya tentang opportunity. Oh, oke. Apakah ada peluang untuk bekerja sama dengan mitra seperti kafe atau online delivery begitu? Oh, oke, ini sepertinya salah satu analisis SWOT ya. Ya. Di situ ada analisis O atau opportunity atau peluang. Untuk peluang kerjasama itu pasti ada. Dan kami sedang berusaha untuk bekerja sama di unit kewirausahaan mahasiswa ya. Itu yang jangka pendek kami, peluang jangka pendek kami. Dan untuk jasa online sepertinya juga akan kami usahakan karena menurut kami jasa online ini lebih bukan kami akan terfokus di online bukan ya. Kami tetap akan ada outlet offline ya. Cuman jadi ada offline online lagi gitu loh. Nah, menghindari apa namanya kerugian yang besar kami sepertinya memikirkan untuk memakai jasa online seperti Anjem aja kayaknya dah. Ya, karena kan itu kan minim pajak kan karena kita tidak bermitra dengan sesuatu tapi kita bekerja sama langsung dengan mahasiswa. Seperti itu. Untuk jangka pendeknya dan target peluangnya sih, seperti itu. Oke, itu tadi kan untuk jangka pendeknya ya, Mas. Iya. Kalau menurut kalian nih, rencana kalian ke depan buat 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan itu bagaimana, Mas? Kita sih udah diskusi ya. Untuk jangka pendek pertama untuk short term 1 tahun itu kita udah mencoba membuat proposal dan kita akan ya, kita akan approve Mengajukan ke KWU. ke KWU, ke unit kewirausahaan mahasiswa untuk setidaknya mendapatkan modal usaha dan tempat lah untuk membuka outlet ya kan. Karena kan kami sudah survei di sana kalau di sebelah BTN itu ada ruang kosong. Mungkin jikalau bisa kami akan membuka outlet di sana. Kalau misalkan itu sudah terpenuhi, pastikan untuk jangka midterm-nya 3 tahun dan jangka panjangnya itu kan akan mengikuti, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan jikalau itu tidak di-approve, mungkin kami akan mencoba strategi-strategi baru lagi, seperti itu sih. Oke, semoga proposalnya di-approve ya, Mas. Amin. Amin, terima kasih. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa subscribe. Tunggu video selanjutnya. Kita akan datangkan pengusaha-pengusaha dari mahasiswa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Subscribe.